Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Jihan, Bu. Jihan keterangannya izin atau sakit? Sakit. Oke, baik. Terima kasih. Untuk hari ini, tema yang akan kita bahas tentang peredaran darahku sehat. Tema keempat dengan subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Oke. Materi pertama tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Siapa yang tahu tentang sistem peredaran darah? Peredaran darah itu yang ada dalam tubuh kita. Contohnya kayak jantung. Iya Kak, Bu. Iya, Pembuluh benar. darah dan paru-paru. Bagus. Siapa itu yang menjawab? Saya Bu Eka, Bu. Baik, nanti akan Ibu tambahkan nilai plus ya. Sore, terima kasih, Bu. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sistem peredaran darah itu apa? Baik, kayaknya belum pada tahu ya. Ibu jelaskan ya, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, peranan organ peredaran darah manusia itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nih, selanjutnya, ada gambar apa? Ada yang tahu? Ini merupakan gambar sistem peredaran darah. Di dalam gambar tersebut dijelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada gambar jantung. Gambar jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Lalu yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan darah. Lalu yang ketiga ini ada paru-paru, berfungsi untuk penyuplai oksigen ke dalam darah. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Sudah jelas, Bu. Baik. Materi selanjutnya. Ada gambar apa itu? Ada yang tahu nggak? Jantung. Iya, benar. Gambar jantung. Jantung ini mempunyai 4 ruang. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan keempat bilik kiri. Untuk serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dan dikirimkan ke seluruh tubuh. Lalu ada yang kedua ini serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Lalu yang ketiga ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat, ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Ada yang bisa menunjukkan nggak posisi serambi kanan itu yang sebelah mana? Saya, Bu. Ayo, yang mana? Sebelah Serambi kanan kamu. ada di sebelah kanan, Bu. Ini, Iya, Bu, yang benar. ada bundaran warna merah ini. Terus yang serambi kiri ini ada di bagian sebelah kiri. Benjolan yang ada di sebelah kiri ini, Bu. Terus bilik kanan itu posisinya ada di kanan bawah, Bu. Ini. Bilik kiri ada di bawah kiri, Bu. Ini, Bu. Posisinya di bawah sebelah kiri. Sudah, Bu. Iya, benar. Betul sekali yang dijelaskan Eka ya. Oke,
Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Pembuluh darah, Bu. Iya, gambar pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh vena. Atau kata lain pembuluh vena itu pembuluh balik. Pembuluh nadi fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik fungsinya membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Selanjutnya, ada gambar apa? Paru-paru. Iya, gambar paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk menyuplai oksigen. Jadi, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi yang mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan, yang melalui organ peredaran darah yang disebut dengan paru-paru. Selanjutnya, ada gambar peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah itu dibagi menjadi dua macam. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil itu urutannya dimulai dari bilik kanan, dilanjutkan ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar, urutannya dimulai dari bilik kiri, arteri besar atau aorta, selanjutnya ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan yang terakhir ke serambi kanan. Oke, sejauh ini untuk materi IPA ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia mengenai pantun. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak pantun itu apa? Oh, sepertinya masih pada awam ya. Oke, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Biasanya, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Selanjutnya, pantun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama sampiran dan yang kedua isi. Sampiran itu terdapat pada bait pertama dan kedua, sedangkan isi pada bait ketiga dan keempat. Siapa yang bersedia untuk membacakan pantun? Saya, Bu. Oke, boleh. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman, naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sebelum sakit. Iya, benar. Untuk pembacaan pantun yang dibacakan oleh Rizka sudah sesuai dengan hafal dan intonasinya. Coba untuk Sarah, diulangi kembali bacaan pantunnya. Baik, Bu. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Oke, terima kasih Sarah dan Rizka. Untuk isi pantunnya itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang menjaga kesehatan, Bu. Iya, benar. Tentang menjaga kesehatan. Dengan diberikan kesehatan yang baik, kita harus selalu bersyukur. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya. Terdapat ciri-ciri pantun.
Ciri-ciri pantun ini ada 4. Yang pertama itu bersajak AB-AB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Lalu yang keempat ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Selanjutnya, ada pantun. Oke, pantunnya Ibu bacakan. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Untuk bait pertama dan bait kedua itu disebut sampiran, bait ketiga dan keempat itu isi. Jadi, isi adalah makna pantun yang terdapat pada pantun. Maknanya itu apa? Lalu di dalam isi pantun tersebut tentang anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Selanjutnya, terdapat jenis pantun berdasarkan usia. Jadi, pantun ini digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua pantun orang muda, dan yang ketiga pantun orang tua. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat dan pantun jenaka. Pantun nasihat ini berisi tentang anjuran-anjuran tentang nasihat gitu. Kalau pantun jenaka tentang candaan. Selanjutnya ada pantun teka-teki dan pantun kiasan. Kalau pantun teka-teki ini biasanya terdapat pertanyaan seperti teka-teki. Kalau pantun kiasan ini berisi kata-kata kiasan atau mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, yang terakhir, coba perhatikan secara sama-sama pantun yang Ibu tampilkan. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Ada yang tahu nggak jenis pantun tersebut? Pantun apa? Jenaka, Bu. Iya, benar. Coba sebutkan ciri-ciri pantun yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebutkan 2 saja. Bersajak Saya, Bu. AB-AB. Ya. Lalu ada 2 bagian, yaitu Sampiran dan isi. iya, benar. Ada yang tahu nggak isi atau makna pantun tersebut tentang apa? Isinya tentang penjelasan nenek yang melakukan unjuk gigi, dan giginya itu berjumlah 2. Oke, materi hari ini yang Ibu jelaskan cukup segini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas? Ada, Bu. Oke, untuk LKPD-nya Ibu kirimkan via grup WA. Untuk Sarah, nanti LKPD-nya akan Ibu kirimkan ke orang tuanya ya. Untuk pengumpulan tetap ke WA grup. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Kita belajar pantun, Bu. Iya, benar. Sistem peredaran darah. Iya, dan berdarah-darah. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.